Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ya, bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku pengampu materi pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga saat ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kelapangan rizki yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, setelah pada pembahasan video sebelumnya, kita telah membahas tentang hakikat iman kepada hari akhir. Lalu kita juga sudah membahas tentang hikmah-hikmahnya beriman kepada hari akhir. Maka pada pembahasan video kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang kaitan dari keimanan kepada hari akhir dengan perilaku jujur, adil, dan tanggung jawab. Nah, sebelumnya anak-anak, tolong disiapkan dulu alat tulis kalian ya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembahasan kita kali ini. Jangan sampai setelah video kalian ini selesai diputar, kalian tidak ada pengetahuan sama sekali. Atau kalau kalian ingin menulisnya dan mencatatnya, alat hasil catatan kalian, resuman ini bisa digunakan untuk pembelajaran atau untuk belajar di rumah kalian masing-masing. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia ini sudah lazim normal apabila kita ini menginginkan kesuksesan. Benar ya? Namun kalau diklasifikasikan atau dibagi, sukses itu dibagi menjadi dua. Ada yang model suksesnya di dunia dan akhirat atau dunia akhirat. Maka dalam klasifikasi pembagian sukses dunia dan akhirat ini memiliki dua karakter. Yang satu, sukses di dunia itu kategori sukses dalam bentuk jangka pendek, dan yang sukses di akhirat itu adalah jangka panjang. Nah, sukses jangka pendek adalah sukses di dunia, bahwa kita apabila berusaha dengan sekuat tenaga urusan dunia, kita kerja keras, kemudian ulet, kemudian mau berupaya dengan sungguh-sungguh, maka kesuksesan di dunia akan didapat oleh seseorang itu. Nah, itu tadi ya pengertian sukses di dunia atau jangka pendek. Sekarang yang sukses bersifat jangka panjang, anak-anak. Sukses yang bersifat jangka panjang adalah apa? Kesuksesan di negeri akhirat. Kesuksesan inilah yang harus diraih dengan jalan melakukan kebiasaan yang efektif dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam kehidupan di dunia. Dalam hal apapun itu, melakukan kegiatan apapun itu, melakukannya dalam sifat yang positif, dilakukan dengan cara yang positif, yang baik, yang tidak menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Khususnya yaitu dengan melakukan banyak amal kebaikan sesuai tentunya yang diajarkan di dalam Al-Quran atau yang diajarkan melalui Al-Quran atau Al-Hadis, karena ini adalah satu pedoman yang harus dijadikan acuan di dalam melakukan kegiatan bersyariat Islam. Baik, keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, anak-anak, dengan tanggung jawab dan dengan adil. Mengapa demikian? Karena ini jawabannya. Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan Allah di hari akhirat, ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Ya, kalau dipertanggungjawabkan, apakah kalian itu masih mau melakukan kegiatan maksiat, perbuatan maksiat? Nah, kesadaran inilah yang timbul yang akan menjadikan orang itu berlaku positif untuk senantiasa berperilaku tanggung jawab, berperilaku adil. Karena apa? Takut kalau menambahkan satu timbangan, misalkan ya, seorang penjual, pedagang menambahkan satu timbangan dalam timbangannya sehingga merugikan pembelinya, maka dia itu merasa takut untuk berbuat curang, takut untuk berbuat tidak adil, takut untuk tidak amanah, dan takut untuk berbohong, sehingga orang itu akan berlaku jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, karena itulah ya,
selama manusia itu menyadari bahwasanya di hari akhir kita itu nanti akan mempertanggungjawabkan amalan kita selama di dunia, maka perilakunya tentu di dunia ini akan dipengaruhi oleh rasa kekhawatiran kalau nanti tidak berlaku adil, kalau tidak bertanggung jawab, kalau tidak jujur, maka nanti akan dihakimi oleh Allah di yaumul qiyamah dan akan mengalami siksaan yang pedih. Tapi beruntunglah anak-anakku ya, apabila kita senantiasa berperilaku lurus di jalannya Allah, melakukan keadilan dalam perilaku adil, selalu bertanggung jawab dan selalu jujur, maka ingatlah janji Allah di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Nah anak-anak, inilah kaitannya antara iman kepada hari akhir dengan perilaku adil, tanggung jawab, dan jujur. Maka marilah anak-anak mulai saat ini ya, kalau sebelumnya sudah senantiasa berusaha membiasakan perilaku adil, mulai dari saat ini kita harus tingkatkan lagi untuk berperilaku adil dalam segala hal, bertanggung jawab dalam segala hal, dan berperilaku jujur. Jangan pernah melakukan kedustaan, jangan pernah melakukan kebohongan. Karena itu kita akan memetik nanti buahnya di hari akhirat. Balasan Allah akan diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu surga Aden. Semoga kita bisa mengupayakan untuk berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kurang lebihnya anak-anakku, Pak Yusuf mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.